Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan bentuk polar ya. Nah, jadi kalau saya punya bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI, ini sekali lagi adalah titik A, B, maka kita bisa mengkaitkan bilangan kompleks ini dengan panjangnya ini. Ya, jadi mulai dari titik 0,0. Jadi ini kita tulis sebagai R, panjangnya itu adalah ditulis juga sebagai seperti ini, harga mutlak, yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, jadi di sini. Ini A-nya, ini B-nya. Oke. Ini dibacanya sebagai modulus bilangan kompleks. Gitu. Oke. Nah, selain itu kita juga perlu mengenai sudutnya. Ya, jadi kalau panjangnya sama ya seluruhnya ini lingkaran begitu. Nah, sekarang kalau kita mau memilih ini, kita menggunakan sudut ini V. Ya. Jadi V itu disebut sebagai argumen dari bilangan kompleks yang bisa dihitung sebagai tangens V, yaitu B per A. Ya. Nah, tentu saja di sini kalau A-nya 0, ya artinya berkaitan dengan Pi per 2 ataupun 3Pi per 2. 3Pi per 2, begitu ya. Jadi tetap bisa didefinisikan. Ya. Jadi kalau A-nya 0, maka V itu adalah Pi per 2 ataupun 3Pi per 2. Dan tentu saja nanti akan bisa ditambah dengan 2 kali Pi berapapun kali juga. Ya. Jadi kita lihat kembali sekarang hubungannya bahwa kalau sekarang kita lihat ya, mungkin lebih bagus saya gambar lagi. Jadi ya biasanya titik ini mungkin lebih secara umum ditulis sebagai X plus YI. Ya, jadi ini adalah Y-nya, ini adalah X, ini R, ini V. Ya. Jadi X-nya adalah R cos V. Ya. Dan Y-nya adalah R sin V. Nah, ini hubungan antara kedua koordinat. Itu. Saya kira ini pasti sudah pernah dibahas di suatu ini yang lain. Ya. Nah, dengan cara demikian, kalau tangens V itu adalah ini, V itu bisa ditulis sebagai apa? Arcus tangens. Ya. Jadi tangens min 1 itu arcus tangens dari B per A. Gitu. Oke. Dan kosinusnya, kosinus kalau ini melihat itu berarti kosinus V itu adalah X per R ya. Jadi adalah bagian real dari bilangan kompleks dibagi dengan modulusnya. Demikian pula sin V-nya adalah imajiner dari bilangan kompleks dibagi gini. Oke. Nah, seperti tadi saya sebut bahwa argumen dari bilangan kompleks itu tidak tunggal ya, jadi tinggal ditambah dengan berapa. Nah, saya kira ya ini contoh sederhana ya, berapa kalau saya punya bilangan kompleks Z 1 min akar I, akar 3I. Ya. Nah,
tentu modulusnya, berapa modulusnya, dan berapa argumen dari Z. Nah, modulus Z itu adalah akar dari 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Jadi 1 plus 3 akar 4, 2. Ya. Jadi perhatikan akar dari suatu bilangan itu adalah positif. Ya. Akar dari suatu bilangan itu positif. Kemudian argumen Z itu adalah tadi itu ya V, dengan tangen V itu adalah min akar 3 per 1. Jadi min akar 3. Nah, ini adalah sudut berapa? Lebih baik digambar ya. Gambar yaitu 1 di sini ya. Gitu. Oke, jadi sudutnya adalah ini. Nah, kalau begitu sudut ini adalah akar 3, ini 1. Ya. Maka ini adalah sudut yang berkaitan dengan ini 2, berarti ini 30 derajat, ini 60 derajat, jadi ini berkaitan dengan pi per 3 ya. Jadi kalau begitu argumennya itu adalah jadi boleh ditulis sebagai min pi per 3 plus 2 NP, ya, dengan N-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi juga boleh ditulis sebagai 2pi min pi per 3 plus 2 NP. Ya. Nah, tentu saja N di sini dengan N di sini berbeda. Dalam arti, kalau di sini N-nya 1, maka kita akan memperolehnya. Ya. Jadi, mungkin ini saya tulisnya gini ya. V1, V2. Jadi, kalau N1 di V1-nya itu akan ada 2pi min pi per 3. Tetapi nilai ini akan bisa dicapai di V2 itu sebagai N0. Ya. N0 di V2. Mungkin bagus juga ini sebagai M gitu. Ini M. Ya. Jadi 2pi min pi per 3. Ya, walaupun tidak persis sama, tapi nah kalau ditanya bentuk polarnya, ya, jadi bentuk polar dari Z sama dengan X plus YI itu adalah R cos V plus R sin V I gitu. Ya. Jadi bentuk polarnya adalah 2 dari cosinus boleh begini, pi per 3 tadi, lebih pendek kan, atau saya hitung ya, ini harus hitung 65 pi per 3. Ya, boleh begitu. Plus 2 sin min pi per 3 I dulu, tetapi juga boleh ditulis sebagai 2 cosinus 5pi per 3 plus 2 sin 5pi per 3i. Gitu. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai bentuk polarnya. Nah, saya kira penjumlahannya tidak masalah, tetapi yang menarik adalah perkaliannya. Ya. Jadi kalau di sini Z1 itu adalah ditulisnya mungkin lebih baik begini, R-nya dikeluarkan ya. Itu cosinus V1 plus I sin V1. Dan Z2 R2 cos V1 plus I sin 2 V2. Nah, ini
Z1 kali Z2, ya kita tinggal kalikan saja. Ya. Yaitu R1, R2, cos V1 plus I sin V1 kali cos V2 plus I sin V2. Hasilnya adalah R1, R2. Ya. Kita langsung saja ya, cosinus V1, cosinus V2, minus sin V1, sin V2. Oke, plus I kurung sin V1 cos V2 plus sin V2 cos V1. Oke, tutup gitu. Dan ternyata ini adalah apa? R1, R2 kurung cosinus V1 plus V2. Ya, plus I sin V1 plus V2. Gitu. Jadi dari hasil ini kita lihat bahwa argumen dari Z1, Z2 itu adalah argumen dengan catatan yang tadi harus ada penyesuaian N tadi itu ya. Argumen Z1 ditambah argumen dari Z2. Lihat ini argumennya bisa dibaca di sini kan. Dan tentu saja bisa dibaca bahwa perkalian dengan modulus itu kompatibel ya. Begitu. Oke. Nah, Anda harap mencari kalau saya punya Z1 kali Z2 gitu ya. Di video ini saya tidak tulis tapi Anda sudah bisa menduga. Ya. Nah, jadi kalau sekarang saya lakukan bentuk polarnya, jadi ini Z1, kemudian ini Z2. Nah, perhatikan bahwa sudutnya ya, jadi kalau ini adalah V1, ini V2, maka hasil kalinya itu argumennya harus ditambah, jadi di sini nih, titik, ini adalah V1 gitu ya. Nah, ini jadi calon dari letak Z1 kali Z2. Nah, sekarang panjangnya ya, panjangnya bisa dilihat dari ini kan. Jadi panjang perkalian itu adalah panjang yang komponen ini. Dan ini bisa kita tulis sebagai Z1 kali Z2 sama dibandingkan dengan mungkin di sana Z2 sama dengan Z1 dibanding 1. Ya, kalau dikalikan itu, okay. Jadi di sini saya menentukan 1, 0, sudutnya di sini antara Z1 dengan 1, ini sudut ini, kemudian kita lihat sudutnya juga sudah V1 ya, ini V1, jadi ini yang kita gambar sudut ini, yaitu di sini. Nah, jadi sudut ini mungkin dengan hijau, sudut ini itu kita berasal dari sini. Nah, inilah titik Z1 kali Z2. Oke. Nah, jadi bisa digambar begitu. Oke. Nah, yang pembagian saya tidak akan membahas di video ini. Saya kira perkalian begitu
Nah, mungkin yang perlu saya bahas di video ini adalah tegak lurus. Ya, jadi garis tegak lurus. Jadi ini contoh 4 di buku. Ya, contoh 4. Jadi kalau L melalui titik Z1 dan Z2, kemudian L besar itu melalui Z3 dan Z4, itu ya. Nah, L tegak lurus L besar jika dan jika argumen dari Z1 dikurangi Z2 per Z3 dikurangi Z4 itu adalah plus minus Pi per 2. Ya. Jadi mungkin jawab ya. Mungkin yang ke kanan dulu. Jadi ini garis L, Z1-nya di sini, Z2-nya di sini. Kemudian garis L di sini, ini Z3, ini Z4 ya. Jadi tidak harus melalui titik yang sama yang diketahui. Ya. Nah, sekarang kalau ini adalah tegak lurus, gitu, ya. Ini tegak lurus, maka kita lihat bahwa argumen pembagian di sini ya. Jadi sebetulnya sudah bisa diduga bahwa hasil argumen dulu ini ya, argumen dari Z1 di per Z2 per Z3 minus Z4, walaupun saya belum menuliskan, tapi Anda bisa menduga bahwa argumennya itu adalah Z1, Z2 dikurangi dengan argumen dari Z3 dikurangi Z4. Gitu ya. Jadi kalau tadi pembagian itu, kalau perkalian itu adalah penjumlahan, maka pembagian itu pengurangan. Ya. Nah, jadi kalau saya punya sumbunya, ya boleh di mana saja ya. Maaf. Mungkin bagus juga jangan di sini, ya. Jadi di sini saja. Ini sumbu X atau sumbu real Z dan di sini. Itu. Maka argumen dari Z2, Z1 ini adalah ini ya. Dan argumen dari ini adalah argumen dari Z1 dikurangi Z2. Ya, kita tahu bahwa argumen Z2 dikurangi Z1 ya kurang lebih hanya besarnya sudut yang dibalik gitu ya, minusnya. Sedangkan ini adalah sudut ini. Ini adalah argumen dari Z3 dikurangi Z4 gitu, ya, disesuaikan. Kemudian sudut ini itu adalah ya, sudut yang kuning ini itu bisa dibaca sebagai ya, jadi kalau ini adalah theta begitu, theta ditambah dengan argumen dari Z1 dikurangi Z2 sama dengan argumen dari Z3 dikurangi Z4. Ya. Jadi theta itu adalah argumen dari Z3 dikurangi Z4 dikurangi argumen dari Z1 minus Z2. Nah, jadi dalam hal ini adalah argumen dari Z3 dikurangi Z4 dibagi dengan Z1 minus Z2. Nah, tergantung kalau Z1, Z2-nya begitu ya,
sebetulnya kan hanya berbeda tanda ya. Jadi maksudnya adalah argumen dari set 1 dikurangi set 2 dibagi dengan set 3 dikurangi set 4 kan sama saja dengan argumen dari set 1 dikurangi set 2 minus ya argumen dari set 3 dikurangi set 4 gitu. Oke. Dan dengan demikian ya ini adalah minus theta gitu kawan dari ini. Oke. Ya. Nah, dalam hal itu karena dia tegak lurus maka pi per 2 ya. Jadi ini maaf terlalu panjang uraian tadi sehingga sudah terlihat bahwa yang ini sudah betul ya. Bahwa ini bisa plus minus begitu. Oke. Nah, saya kira sebaliknya sana dengan mudah bisa dilihat. Oke, ini yang penting gitu. Oke, saya kira ini sudah exercise, silahkan kerjakan. Jadi mungkin yang melihat video ini tapi bukan peserta kuliah, ini adalah buku menggunakan buku SAF ya. Bukunya SAF dan Snyder. Oke, di third edition-nya. Oke, silakan kerjakan bab soal-soal di 1.3.